Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya untuk anak-anakku kelas 7A, B, C, D, dan E. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Al-Quran hadis dengan tema kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian berbahagia. Yang pertama kali akan kita pelajari yaitu mengenai kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kuasa, dan kuasanya ini tidak ada batasnya. Diakui bahwa kemahabesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya tidak dapat dijangkau oleh rasio atau nalar manusia yang bersifat relatif dan terbatas. Namanya juga makhluk yang diciptakan, bukan yang menciptakan. Maka dia memiliki keterbatasan, memiliki kekurangan. Apa yang dapat didengar, dilihat, dan dirasa, itulah yang dapat berhubungan dengan pemikiran manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta yang paling tahu akan keterbatasan hamba-Nya. Dan Al-Quran dikatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Jadi manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna dalam bentuk penciptaannya. Tapi dalam satu sisi manusia merupakan makhluk yang memiliki kekurangan. Dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'adadtu li'ibadis salihin ma la 'aina ra'at wa la udhuna sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin faqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Aku telah sediakan pada hamba-Ku yang soleh sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Bacalah jika kalian mau, maka tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang. Di sini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis ini maka hal yang menyiratkan, jadi hadis ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui manusia dengan nalarnya itu tidak mampu untuk menjangkau apa-apa yang ada di sisi Allah, apalagi yang berkaitan dengan zatnya. Disinilah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia dengan pikirannya tidak akan mampu untuk membicarakan mengenai kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekuasaannya itu tidak terbatas. Maka dalam hal ini kita sebagai makhluknya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memikirkan ciptaannya, memikirkan makhluknya. Karena apa? Karena manusia tidak akan mampu untuk memikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cukup hanya kita sebagai makhluk yang memikirkan bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun juga manusia tidak akan mampu. Ya, apalagi memikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dikatakan, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa lam tafakkaru fillahi fatuhlikum. Wal Bukhari. Artinya dari Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kepadanya, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, pikirkanlah olehmu tentang ciptaan Allah, dan jangan kamu pikirkan tentang zat Allah. Kalau kita memikirkan tentang zat Allah seperti apa, maka akan binasa kamu. Nah ini, jadi cukup kita hanya memikirkan bagaimana ciptaan Allah. Ya, kita pikirkan misalkan, kita pikirkan seperti buah kelapa. Buah kelapa, tetapi di dalamnya itu ada dagingnya, ada airnya, kemudian airnya terasa manis. Coba kita pikirkan. Ya, dagingnya ini berasal dari mana? Kemudian air yang ada di dalam buah kelapa itu, yang memberikan manisnya itu siapa? Dengan cara bagaimana? Kalau kita buat teh tahuan, kita kasih teh, kemudian kita kasih gula, kemudian air tersebut baru menjadi manis. Ini baru satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi masih banyak lagi ciptaan Allah yang harus kita pikirkan. Jadi jangan sampai kita memikirkan bagaimana bentuk Allah, rupa Allah seperti apa. Maka kita ini dikatakan fatuhlikum, maka kita akan binasa. Itu. Nah ini. Nah, anak-anak yang berbahagia. Kemudian yang kedua adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita membicarakan masalah kekuasaannya, sekarang membicarakan masalah rahmat Allah. Rahmat mempunyai arti belas kasih. Namun dalam hal ini kata rahmat memiliki makna yang sangat luas. Di mana setiap karunia Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam ini, baik berupa materi maupun imateri, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, itu semua sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah Al-Fatir ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa may yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Artinya apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Nah, tafsir ataupun penjelasan daripada surah Fatir ayat 2 ini sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Quli Syihab. Jika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rahmatnya kepada manusia, apapun bentuknya, baik berupa hujan, karunia, ketentraman atau hikmah, maka tak seorang pun yang dapat mencegahnya. Sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa taala menahan rahmatnya itu, maka tak ada sesuatu pun yang dapat menurunkan rahmatnya. Ialah Sang Maha Perkasa yang tak terkalahkan, Sang Maha Bijaksana yang tak pernah melakukan kesalahan. Nah, di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat rahmat. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini diberikan kepada semua makhluk, baik di bumi maupun di langit. Sifat rahmat Allah ini diberikan kepada siapa saja, meskipun ia orang yang tidak beriman sekalipun. Selain sifat rahman, Allah juga mempunyai sifat rahim. Akan tetapi, sifat rahim Allah ini hanya diberikan kepada hambanya yang beriman saja, yang bertakwa saja. Dalilnya terdapat dalam surah Al-Fatihah ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di situ Allah Subhanahu wa taala memiliki, dalam kalimat ini terdapat sifat Allah yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Jadi dalam surah Al-Fatihah yang diawali dengan lafaz basmalah, ini mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah benar-benar mencurahkan kasih sayangnya kepada manusia. Dia yang mencipta dan mencukupi seluruh kebutuhan manusia. Sifat kasih sayang Allah berbeda dengan manusia. Kalau kasih sayang manusia sangat terbatas,
karena banyak dipengaruhi oleh hawa nafsunya. Tetapi kata pengasih Allah ini berlaku pada semua hambanya. Ya, tidak hanya orang yang beriman, akan tetapi orang kafir pun itu akan diberikan sifat pengasihnya. Yang terbatas hanyalah kata sayangnya, karena hanya untuk orang-orang yang beriman lah yang akan diberikan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini. Jadi rahmat Allah diberikan kepada semua makhluk. Tidak hanya terkhususkan untuk orang yang beriman saja, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang tidak beriman kepada Allah juga Allah berikan rahmat, kasih sayang. Baik itu kekayaan, pekerjaan, ya, dan lain sebagainya. Allah berikan sama. Allah tidak tembang pilih, tidak pilih kasih, semuanya sama. Tetapi di sinilah Ar-Rahim, Rahim Allah tidak semua makhluk itu mendapatinya. Jadi rahmat Allah ini hanya diberikan, ya, rahmat Allah ini diberikan, rahmat Allah diberikan kepada siapapun yang hidup di alam dunia ini. Sementara rahim Allah itu hanya diberikan di akhirat, khusus hanya kepada hambanya yang bertakwa ini. Jadi kalau Rahman itu bersifat umum, sedangkan Rahim itu bersifat khusus. Ya. Jadi khusus hanya mereka yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sifat Rahim Allah hanya diberikan nanti ketika manusia berada di alam akhirat. Sedangkan Rahman Allah ini hanya diberikan kepada seluruh makhluknya yang hidup di alam jagat raya ini, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ketika hidup di alam dunia, di alam jagat raya ini. Mereka semua diberikan kasih sayang Allah. Tetapi Rahim hanya diberikan ketika manusia berada di alam akhirat, hanya khusus kepada mereka yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengertian dari kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan, ya, walaupun sedikit, mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita mengenai kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada minggu akan datang akan kita lanjutkan kembali pembicaraan kita, pembahasan kita masih dalam kaitannya kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.